Berapa banyak anggaran untuk membuat sebuah rumah tinggal? Jawabannya tergantung seberapa besar dan luas rumah yang ingin kalian miliki. Kalau saya memiliki budget 100 juta, apakah saya sudah bisa memiliki rumah impian saya? Ya, jawabannya tentu bisa. Apa yang harus saya lakukan jika ingin membangun rumah dengan anggaran yang terbatas? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai dan kita akan bahas lebih detail. Ada 3 poin utama dalam video ini yang bisa kalian dapatkan. 3 poin ini kami telah sebutkan di awal video, dan kami juga sudah memberi link waktu pada kolom deskripsi agar memudahkan kalian dalam menyimak video ini. Nah, kita mulai dengan pertanyaan, berapa banyak anggaran untuk membangun sebuah rumah tinggal? Anggaran untuk membangun rumah tinggal sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti lokasi, ukuran, material, dan fitur yang kalian inginkan. Sebagai referensi umum, biaya per meter untuk membangun rumah tinggal berkisar dari 3 sampai 4 juta per meter. Ya, semua tergantung pada kompleksitas proyek dan wilayah kalian masing-masing. Lebih detail, kita bisa menentukan dulu ukuran bangunan yang ingin dibuat. Sebagai sampel, kita akan membangun rumah berukuran 10 x 10 meter. Luas bangunannya adalah 100 meter persegi. Nah, dengan jumlah luasan ini kita akan menghitungnya dengan cara menghitung biaya per meter dengan dikalikan luas bangunan. Jadi 100 meter persegi dikali dengan 4 juta, kita bisa mendapat referensi umum dengan membangun rumah 10 x 10 meter dengan anggaran 400 juta rupiah. Nah, dengan nilai ini, teman-teman bisa menyesuaikan ukuran dengan budget yang teman-teman miliki. Tentu ini tidak menjadi patokan, teman-teman juga bisa mencari referensi lain dan bisa coba untuk menghitung sendiri. Selebihnya pastikan untuk berkonsultasi dengan seorang arsitek atau kontraktor untuk mendapatkan perkiraan yang lebih akurat. Kenapa demikian? Ya, sekarang kita coba lihat beberapa contoh pekerjaan yang dibuat dengan bantuan kontraktor dan arsitek, dan kita akan bandingkan dengan bangunan yang dirancang langsung oleh pemilik rumah dan dikerjakan oleh tukang biasa. Dari beberapa perbandingan yang kami tampilkan, kalian bisa mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan. Untuk pekerjaan arsitek memiliki perbandingan dalam hal tanggung jawab, kualitas pekerjaan, keterampilan, dan juga gaji. Berbicara soal gaji, kalian harus mempersiapkan hal ini saat ingin menggunakan jasa arsitek. Perlu dicatat, hal ini tidak menjadi keharusan, semua tergantung pilihan kalian dalam menentukan bagaimana rumah kalian akan direalisasikan nantinya. Bagian kedua, jika saya memiliki budget 100 juta, apakah saya bisa membuat rumah impian saya? Nah, dengan anggaran sekitar 100 juta rupiah, kalian mungkin bisa membangun rumah. Namun, perlu diingat bahwa biaya membangun rumah sangat-sangat bervariasi. Dalam kasus anggaran 100 juta rupiah, kalian mungkin harus mempertimbangkan faktor ini, di mana rumah yang ingin dibuat harus mempertimbangkan dalam segi bentuk, mungkin harus lebih sederhana, atau mungkin kalian bisa merenovasi rumah kalian yang ada sekarang. Nah, kita masuk pada bagian ketiga. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin membangun rumah dengan anggaran yang terbatas? Untuk membangun rumah dengan anggaran terbatas, ada beberapa langkah yang teman-teman harus lakukan. Pertama, rencanakan anggaran dengan cermat. Nah, buatlah rencana anggaran yang terperinci dan prioritaskan kebutuhan utama. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Bagian kedua, desain yang sederhana dan simpel. Nah, secara desain teman-teman tuh harus membuat rumah yang mungkin sederhana dengan efisiensi secara biaya. Pilihlah desain rumah yang sederhana dan efisien secara biaya. Bagian ketiga adalah perbandingan harga. Bandingkan harga bahan bangunan dan jasa kontraktor dari beberapa pemasok. Cari opsi termurah tanpa mengorbankan kualitas. Itu yang harus dipertimbangkan. Nah, bagian keempat, pilihlah lokasi yang terjangkau, tetapi tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan potensi kenaikan nilai properti di masa depan. Artinya teman-teman saat ingin menjual kembali rumah yang kalian buat, teman-teman bisa mendapatkan harga yang cukup tinggi. Bagian kelima, lakukan sebagian pekerjaan sendiri. Jika memungkinkan, lakukanlah beberapa pekerjaan konstruksi dengan sendiri. Nah, hal ini tentu menghemat biaya dan juga upah kerja nantinya. Bagian lain, teman-teman tentu harus konsultasi juga dengan beberapa teknik yang ahli dalam bidang konstruksi. Hal ini tentu ditujukan untuk bagaimana bangunan teman-teman tetap berkualitas dan pasti tahan lama.
Dengan mempertimbangkan hal ini, teman-teman bisa mendapatkan rumah yang nyaman untuk ditinggali. Nah, pesan untuk teman-teman, dengan merencanakan dan mengelola anggaran dengan bijak, teman-teman bisa membangun rumah yang nyaman tanpa melebihi batas anggaran yang dimiliki. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan referensi. Di next video kita akan coba membahas lebih detail lagi tentang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hunian yang nyaman dengan anggaran yang murah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.